Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bisnis model kanvas kami dengan tema bisnis es teh rempah. Yang pertama ada Key Partners. Key Partners merupakan jaringan pemasok dan mitra yang diperlukan untuk membuat model bisnis berfungsi secara efektif. Key Partners dapat mengurangi risiko, memperoleh sumber daya atau pengetahuan tertentu, dan mengoptimalkan skala ekonomi. Pada bisnis kami, ada 3 Key Partners. Yang pertama ada petani rempah lokal sebagai pemasok bahan baku alami. Yang kedua ada UMKM mitra yang membantu produksi atau distribusi, dan yang terakhir ada distributor dan reseller yang memperluas jangkauan pasar. Kelompok petani rempah merupakan inti dari rantai pasok. Kemitraan yang kuat dengan petani memastikan pasokan bahan baku berkualitas tinggi. Yang kedua ada key activities. Key activities menjelaskan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya berhasil. Key activities ini adalah inti dari operasional perusahaan yang menghasilkan posisi nilai. Pada bisnis kami, key activities ini ada produksi dan penjualan, memantau kualitas, riset dan pengembangan, yang terakhir pemasaran dan promosi. Proses dan penjualan meliputi seluruh proses dari penerimaan bahan baku, pengolahan, hingga pengemasan yang higienis dan menarik. Sampai pada pemasaran dan promosi, aktivitas ini vital untuk membangun brand awareness, menarik pelanggan baru, dan mempertahankan pelanggan lama, seperti iklan, media sosial, partisipasi pameran, atau program loyalitas. Yang ketiga ada value proposition. Value proposition menjelaskan paket produk dan layanan yang menciptakan nilai bagi segmen pelanggan tertentu. Pada bisnis kami, kita menawarkan produk dengan 100% rempah Indonesia, memantau suhu, proses, dan menyediakan 100% tanpa pengawet. Rempah pada produk kami juga diolah langsung dari lokasi. Teh rempah berfungsi untuk mengatasi mual, masuk angin, kembung, dan melancarkan aliran darah. Rempah yang diolah langsung dari lokasi menekankan kesegaran dan kemurnian. Ini bisa berarti bahwa bahan baku diproses segera setelah panen, meminimalkan degradasi kualitas, dan mempertahankan khasiat alami rempah. Customer relationship. Jadi customer relationship ini adalah hubungan kita dengan pelanggan. Bagaimana kita membangun koneksi yang baik dengan mereka agar mereka itu merasa nyaman dan mau kembali lagi untuk membeli jualan kami. Nah, customer relationship yang pertama dalam es teh rempah ini pastinya adalah layanan yang baik, di mana ini merupakan dasar dari setiap hubungan pelanggan yang positif, meliputi responsif, sopan, dan efisien dalam menangani pertanyaan atau masalah pelanggan. Yang kedua ada mendengarkan keluhan pelanggan. Perusahaan kami akan menunjukkan bahwa kami ini selalu peduli terhadap masukan negatif dan bersedia untuk belajar dan meningkatkan diri. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses itu sangat diutamakan oleh perusahaan kami, dan respon yang cepat itu juga sangat penting. Yang ketiga ada program promosi seperti diskon dan poin. Jadi program ini merupakan taktik perusahaan kami untuk mendorong pembelian berulang dan membangun loyalitas. Program loyalitasnya itu misalkan seperti pemberian poin reward yang bisa ditukar dengan diskon, dan penawaran diskon musiman itu juga sangat efektif kami lakukan. Yang keempat ada memberikan kemudahan untuk semua orang. Jadi perusahaan kami ini memberikan pernyataan umum yang menekankan aksesibilitas produk dan layanan. Bisa berarti kemudahan dalam proses pemesanan, pembayaran, atau ketersediaan produk di berbagai saluran. Customer relationship ini menjelaskan jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan segmen pelanggan tertentu. Ini bisa berkisar dari swalayan hingga bantuan pribadi yang mendalam. Customer segmen atau segmen pelanggan. Nah, kali ini kita akan membahas siapa sih target atau calon pelanggan dari es teh rempah ini. Yang pertama pastinya untuk semua orang yang ingin menjaga kesehatan. Ini merupakan segmen yang luas, menunjukkan bahwa produk ini ditujukan untuk pasar kesehatan umum yang mencakup konsumen yang proaktif dalam menjaga kesehatan mereka. Yang kedua, orang yang ingin minum teh. Biasanya orang-orang itu menginginkan minuman seperti es teh ataupun teh hangat. Ini menjadi segmen dasar yang menyukai kebiasaan minum teh, tetapi mungkin mencari alternatif yang lebih sehat atau berkhasiat. Yang ketiga, toko retail, toko oleh-oleh, kafe-kafe yang menjual produk-produk. Jadi segmen B2B lainnya yang menargetkan lokasi spesifik di mana produk teh rempah ini dapat dijual sebagai souvenir atau minuman di tempat. Yang keempat ada anak muda. Anak muda biasanya itu menyukai minuman segar seperti es teh yang ada pada umumnya. Ini menunjukkan upaya dari perusahaan kami untuk menjangkau demografi yang lebih muda, mungkin dengan pemasaran yang relevan atau varian produk yang menarik bagi mereka. Customer segmen ini bertujuan untuk mengetahui kelompok orang atau organisasi yang ingin dijangkau dan dilayani oleh perusahaan. Channel atau saluran. Setelah kita tahu siapa pelanggan kita, sekarang saatnya membahas channel, jalur, atau media yang kita gunakan untuk menjangkau pelanggan dan menyampaikan produk kita kepada mereka. Yang pertama ada online marketplace, di mana saluran digital ini sudah banyak digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produknya. Nah, saluran digital ini sangat penting juga untuk produk kami, yaitu es teh rempah, di mana kita mempromosikan produk kita melewati online marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Hal ini memungkinkan jangkauan luas tanpa batasan geografis. Selanjutnya ada offline, yaitu dengan langsung datang ke toko atau pameran. Saluran fisik yang memungkinkan pelanggan merasakan produk secara langsung, berinteraksi dengan staf, dan mendapatkan pengalaman langsung. Pameran ini juga memberikan kesempatan untuk demo produk dan membangun kesadaran merek.
Yang ketiga ada franchise. Nah, franchise ini merupakan model bisnis di mana hak untuk menjual produk atau menggunakan merek diberikan kepada pihak ketiga. Ini memungkinkan ekspansi cepat dan investasi modal yang lebih rendah dari pihak pusat. Yang keempat ada retail. Penjualan ini melalui toko-toko retail pihak ketiga seperti supermarket, minimarket, toko kesehatan yang menjadi tempat pelanggan biasa berbelanja. Channel ini merupakan hal penting bagi pengusaha untuk berkomunikasi dengan segmen pelanggan dan menjangkau mereka untuk menyampaikan proposisi nilai. Oke, selanjutnya di sini ada key research. Definisi dari key research itu sendiri yaitu merupakan aset, kemampuan, dan juga sumber daya lain yang diperlukan oleh suatu bisnis untuk beroperasi, menciptakan nilai, dan juga mencapai tujuan. Sumber daya ini bisa berupa aset fisik, intelektual, sumber daya manusia, dan juga finansial, yang masing-masing dari sumber daya ini memiliki peran penting dalam keberlangsungan dan juga kesuksesan bisnis. Dalam bisnis yang kami jalankan, yakni es teh rempah, terdapat beberapa key research. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku ini merupakan sumber daya fisik yang paling krusial, dikarenakan ketersediaan dari bahan baku itu sendiri, seperti kualitas jahe, kunyit, dan juga temulawak sangat menentukan kualitas produk akhirnya. Kemudian yang kedua ada alat masak dan produksi. Alat masak merupakan peralatan yang dibutuhkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi, misalnya mesin pengering, penggiling, dan juga pengemas. Kemudian, pada produksi sendiri, mengacu pada infrastruktur dan juga mesin yang mendukung proses produksi, memastikan bagaimana efisiensi dan juga kapasitas yang memadai. Kemudian, Anda tenaga kerja. Sumber daya manusia yang terampil dan juga berdedikasi, terutama yang memiliki pengetahuan tentang pengolahan rempah dan juga kontrol kualitas. Tenaga kerja ini juga dicari yang dapat memperhatikan bahan-bahan yang menyiratkan bagaimana keahlian dan kepedulian terhadap kualitas produk. Kemudian yang terakhir ada modal. Modal sendiri merupakan sumber daya finansial yang diperlukan untuk investasi awal, operasional harian, pemasaran, dan pengembangan. Selanjutnya ada poin konstruktur. Konstruktur sendiri sering disebut juga sebagai struktur biaya. Definisi dari konstruktur merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis dari awal hingga akhir. Dari mulai membangun bisnis hingga dapat menjual produk dari bisnis tersebut. Kemudian jika ditanya apakah konstruktur tersebut penting, jawabannya adalah sangat penting, dikarenakan dengan memahami struktur biaya atau konstruktur dapat membantu dalam menentukan strategi penetapan harga, profitabilitas, dan juga keberlanjutan bisnis. Dalam bisnis es teh rempah ini terdapat beberapa konstruktur. Yang pertama ada pembelian bahan baku dan alat. Pada pembelian bahan baku sendiri, yaitu merupakan biaya utama untuk setiap bisnis manufaktur. Fluktuasi harga bahan baku juga dapat mempengaruhi profitabilitas. Kemudian, dalam pembelian alat, biaya investasi awal untuk mesin dan peralatan produksi. Kemudian, ada gaji karyawan. Pada gaji karyawan ini merupakan biaya tenaga kerja termasuk gaji, tunjangan, dan juga bonus. Kemudian, ada rempah diolah langsung dari lokasi. Rempah ini diolah di lokasi secara langsung, tidak berupa bahan mentah. Kemudian ada biaya operasional, biaya produksi, dan juga pemasaran. Biaya operasional sendiri merupakan biaya harian untuk menjalankan bisnis seperti listrik, air, sewa internet, dan juga transportasi. Kemudian biaya produksi dan pemasaran merupakan biaya yang terkait langsung dengan proses pembuatan produk, misalnya biaya kemasan, tenaga kerja langsung, dan untuk biaya mempromosikan produk seperti iklan, materi promosi, dan juga keberlangsungan acara-acara. Kemudian, poin terakhir pada BMC ini yaitu ada revenue stream. Pengertian dari revenue stream sendiri merupakan berbagai sumber pendapatan yang diperoleh suatu bisnis atau perusahaan dari berbagai aktivitas termasuk penjualan produk, penyediaan layanan, atau sumber pendapatan lainnya. Istilah ini mengacu pada cara bisnis menghasilkan uang dan merupakan bagian penting dari strategi keuangan perusahaan. Oh iya, revenue stream ini sering disebut juga sebagai aliran pendapatan ya. Kemudian pada bisnis es teh rempah kami, revenue stream-nya terdapat 3 poin. Yang pertama ada penjualan produk. Ini merupakan aliran pendapatan utama untuk bisnis produk fisik. Pendapatan ini diperoleh langsung dari penjualan teh rempah kepada konsumen akhir atau distributor. Kemudian yang kedua ada kunjungan event. Maksud dari kunjungan event ini yaitu jika produk ini dijual di acara atau pameran, ini bisa menjadi sumber pendapatan tambahan yang signifikan, terutama jika ada penjualan langsung di tempat. Kemudian yang ketiga atau kemitraan atau franchise. Jika model bisnis ini mencakup franchise, maka pendapatan dapat berasal dari biaya franchise awal, royalti berkelanjutan, atau juga penjualan produk ke franchise. Kemitraan lain, misalnya CEO branding, juga bisa menghasilkan pendapatan. Kemudian jika ditanya apakah revenue stream ini penting, jawabannya sangat penting ya teman-teman, dikarenakan dengan memahami atau membuat revenue stream ini dapat menjadikan poin utama dalam finansial perusahaan. Diversifikasi aliran pendapatan dapat meningkatkan stabilitas keuangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami dengan bisnis es teh rempah. Ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.